Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, Pak Andukun, maupun Pak Ilham yang akan menutup video ini. Perkenalkan, nama saya Rehan Alvarezi, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan WBS atau Work Breakdown Struktur yang saya buat berdasarkan studi kasus saya sendiri. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu WBS atau Work Breakdown Structure. WBS merupakan struktur yang digunakan untuk membreakdown suatu project agar menjadi lebih jelas dan dapat diukur waktunya. Fungsi lainnya adalah WBS ini digunakan untuk seorang uh, project leader memproyeksikan bahwa project ini nantinya akan bisa dikerjakan dalam waktu berapa lama dan kekompleksannya akan menjadi seperti apa. Dan bisa dilihat di sini WBS itu terbagi menjadi 4, yaitu ada project, ada deliverable atau pace, kemudian ada work package, dan kemudian ada task. 4 bagian itu merupakan bagian utama dari WBS yang nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Sekarang saya akan beralih dulu ke studi kasus yang pernah saya dapatkan. Di sini saya pernah mengeksplor satu studi kasus yang diberikan pada mata kuliah PMP saya tahun lalu, yaitu adalah membuat sistem manajemen stok obat berbasis IT yang dirancang untuk memudahkan pengelolaan stok obat di puskesmas dengan pemantau real time, notifikasi otomatis, barcode scanning, dan beberapa hal lain juga. Sistem ini juga menyediakan laporan harian, mingguan, dan bulanan yang dilengkapi dashboard, analitik, dan lain-lain juga. Pada dasarnya di sini saya mendapatkan sebuah studi kasus di mana saya harus membuat sistem manajemen, di mana di sini saya membuat sebuah aplikasi dalam bentuk website. Dan tentunya pada studi kasus kali ini saya membuat WBS yang seperti yang bisa dilihat pada gambar di kiri ini. Di sini saya membreakdown-nya berdasarkan fase-fasenya. Di sini ada 6 fase utama. Kemudian setiap fase-fase akan memiliki work package tersendiri dan task-task tersendiri tentunya. Dan mungkin saya tidak dapat menjelaskan semuanya, tapi di sini saya akan membagi berdasarkan 4 bagian yang tadi saja. Di sini dari studi kasus saya, rival project, saya membagi jadi 4. Ada yang kotak biru, kotak ungu, kotak merah, dan kotak hijau. Nah, kotak biru di sini adalah project. Di sini sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, project saya di sini adalah refill project. Refill project merupakan project yang saya sebutkan tadi. Project membuat sebuah sistem manajemen dalam berbentuk web. Kenapa refill project ini ditempatkan paling atas? Karena refill project ini basically adalah gambaran besarnya. Jadi level project ini ditempatkan pada level tertinggi, yaitu level 0, di mana level 0 ini adalah lebih seperti, mungkin bisa dijelaskan seperti nama, ya. Jika bukan nama, mungkin saya lebih suka menyebutnya bahwa ini project yang akan dikerjakannya. Oleh karena itu, level project ditempatkan di paling atas. Kemudian di bawah project kita bisa membreakdown, tadi ada 6, cuma di sini saya akan mengambil 2 saja, yaitu ada fase. Di sini fase kedua dan fase ketiganya adalah perancangan dan pengembangan awal. Dan fase ketiganya adalah pengembangan fitur. Ya, fase di sini basically merupakan gambaran besar dari hal yang akan dilakukan gitu. Misalkan di fase kedua ini saya akan melakukan perancangan dan pengembangan awal. Kan tidak mungkin saya akan menjelaskan kepada klien hanya dengan menuliskan fase perencanaan dan pengembangan awal. Pasti butuh detail-detail yang lebih jelas. Oleh karena itulah, dari fase ini bisa di-breakdown lagi menjadi sebuah work package. Di sini bisa dilihat di perencanaan dan pengembangan awal ini ada 4 work package. Yang pertama adalah pembuatan diagram alur proses, kemudian ada dokumentasi kebutuhan sistem, kemudian ada penyusunan spesifikasi teknis, SRS, kemudian ada desain sistem juga. Ya basically dari fase yang tadi, agar dapat mudah dimengerti oleh
karyawan kita atau tim kita dan agar dapat mudah dimengerti oleh sang pemilik project, kita harus dapat breakdown fase-fase tersebut. Tapi work package ini bukan versi terakhir. Work package ini ada juga yang masih belum mendetail. Contohnya di sini ada design system. Di sini design system dia memiliki sub lagi yaitu task. Nah, design system ini memiliki 3 task, yaitu ada desain database, wireframe dan UI UX, dan diagram arsitektur. Basically, task ini merupakan tahap terakhir di mana setelah task ini seharusnya tidak ada lagi breakdown lagi ke bawahnya, tidak dapat dibagi lagi, karena ini merupakan pekerjaan terakhir yang nantinya akan dibagikan kepada tim kita atau karyawan kita. Kemudian, ya itu merupakan penjelasan dari 4 bagian tersebut yang saya dapatkan di studi kasus saya. Kemudian dari WBS tersebut, pada akhirnya WBS tersebut akan menjadi sebuah table, di mana table ini nantinya akan menjadi sebuah penjelasan untuk tim dan juga sang klien project agar dapat memahami semuanya lebih jelas. Dan di sini juga WBS itu bisa ditentukan setiap levelnya tuh yang bertanggung jawabnya siapa. Misalkan level 1, di sini kita bisa lihat bahwa yang bertanggung jawabnya ada product manager dan juga team leader. Kemudian di level 2 kita bisa melihat ada beberapa yang bertanggung jawab, ada business analyst, ada juga team leader, dan role-role lain tentunya yang sesuai dengan kebutuhan dari struktur tersebut. Kemudian ya bisa kita lihat di sini bahwa setiap tabel di sini kita membreakdownnya satu ke bawah. Jadi satu tabel ini mengandung pace, mengandung work package, dan mengandung task. Dan dari pace, work package, dan task yang kita punya, kita juga bisa menentukan waktu bahwa kapan sih pace ini akan beres. Nah, maka dari itu di bagian atas ditambahkan analisis dan perancangan awal tuh bisa diselesaikan 24 Februari sampai 9 Maret. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita sudah membreakdown dan itu sudah menentukan pekerjaan-pekerjaannya. Dan di situ tim leader atau project leader harusnya sudah bisa mendecide untuk pekerjaan seperti ini, alangkah baiknya waktunya seperti apa dan bagaimana. Dan juga tim leader pasti sudah mengassign task-tasknya kepada tim-timnya sehingga waktunya pun udah jelas. Karena itulah waktunya sudah dapat ditentukan setelah membuat WBS ini. Mungkin segitu saja WBS yang saya buat dari studi kasus saya, yaitu Ripple Project. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan mohon maaf juga bila ada salah-salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.